Gimana? Mana sih? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan waktu dan umur untuk mengikuti perkuliahan melalui video kali ini. Selawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada para tabi dan tabiutnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Kami di sini akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi dan pendefinisian variabel. Sebelumnya kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian manajemen Bapak Dr. Irawan M. Hum dan Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Syifa Khalilatus Sadiah dengan ujung NIM 167, kemudian Taufik Hamdani dengan ujung NIM 171, dan saya sendiri Yunisa dengan ujung NIM 180. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai pengertian variabel, jenis-jenis variabel, pengukuran variabel, korelasi antar variabel, dan nanti di akhir akan ada analisis jurnal mengenai variabel. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, materi yang pertama yaitu materi tentang pengertian variabel. Jadi variabel penelitian itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono tahun 2007. Lalu menurut Hatch and Farhadi tahun 1981, variabel itu didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lainnya. Eh, Lalu menurut Kidder pada tahun 1981, variabel itu suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Ini banyak jadi. Lalu materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel. Eh, di sini jenis-jenis variabel itu ada 5. Yang pertama itu variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening, yang kelima variabel kontrol. Eh, yang pertama yaitu variabel independen. Eh, Variabel independen itu atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Lalu variabel dependen, variabel ini atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi eh, atau menjadi sebuah akibat karena adanya variabel bebas. Eh, Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Contohnya yaitu contoh pada sebuah jurnalnya yaitu ada pada jurnal pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator ini disebut juga variabel independen kedua. Lalu yang selanjutnya yaitu variabel intervening. Eh, Variabel intervening ini
variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Contohnya yaitu tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap umur harapan hidup. Di sini variabel antaranya yaitu berupa gaya hidup seseorang. Antara variabel penghasilan dan gaya hidup terdapat variabel moderator yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak teliti. Contohnya yaitu eh, pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan pertolongan persalinan skala 2. Eh, Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran. Misalnya metode ceramah dan metode demonstrasi. Sedangkan variabel kontrol yang ditetapkan adalah sama. Misalnya standar keterampilan sama dari kelompok mahasiswa dengan latar belakang sama. Misalnya tingkat atau semesternya sama. Dari institusinya sama. Jadi dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan pertolongan persalinan skala 2 itu dapat diketahui lebih pasti. Eh, Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya materi mengenai pengukuran variabel di dalam eh, metode penelitian atau dalam penelitian pengukuran variabel ini terbagi atau dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Yang pertama ini ada skala nominal. Jadi skala nominal ini adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Kayak contohnya jenis kelamin itu himpunannya sama gitu, tetapi mempunyai anggota atau himpunan yang lainnya. Kayak jenis kelamin kan perempuan sama laki-laki. Kemudian juga ada contoh yang lain pekerjaan. Pekerjaan kan berbeda-beda. Eh, ada petani, pegawai, pedagang, terus golongan darah. Itu himpunannya sama, tapi ada himpunan lain yang berbeda. Ada golongan darah A, B, O, atau yang lainnya. Nah, yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Nah, skala ordinal ini adalah himpunan yang beranggotakan menurut ranking, peringkat, urutan, pangkat, atau jabatan. Dan skala ordinal ini adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Misalkan di satuan tingkatan pendidikan itu kan ada SD, SMP, SMA. Itu menurut sesuai dengan pangkatnya atau ada urutannya gitu dari mulai SD, kemudian SMP dan ke SMA. Terus juga ada skala interval. Nah, skala interval ini adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lainnya jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Contohnya misalkan dalam temperatur atau suhu tubuh itu kan ada dalam satuan Celcius, sama ada contohnya yang lain tuh dalam tingkatan kecerdasan yang tiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan juga ada satuan jarak itu kan jelas variasi nilainya. Terus intervalnya juga bisa dibandingkan antara jarak A dengan jarak B. Terus yang terakhir ada skala ratio. Nah, skala ratio ini adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas. Juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak. Nah, contohnya tinggi badan dari setiap orang itu kan berbeda-beda. Sehingga perbedaannya itu mutlak gitu, berbeda tiap orangnya. Kemudian juga denyut nadi tiap orang kan berbeda. Berat badan juga tiap orang pasti mempunyai berat badan yang berbeda, sehingga bisa dikatakan skala ratio itu intervalnya jelas dan juga nilainya itu variatif mutlak. Nah, yang selanjutnya ada korelasi.
antar variabel. Yang pertama ada korelasi simetris, kemudian korelasi asimetris, dan korelasi timbal balik. Nah, kalau korelasi simetris ini terjadi bila antar dua variabel itu terdapat hubungan, tapi tidak ada mekanisme atau mempengaruhi masing-masing. Jadi, antara variabel A dan variabel B itu tidak ada hubungan yang bisa mempengaruhi. Kemudian ada korelasi asimetris. Nah, kalau asimetris ini korelasi antar dua variabel di mana variabel yang satu bersifat mempengaruhi variabel yang lain. Kayak hubungan variabel dependen sama independen atau variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang satu itu akan mempengaruhi variabel yang lainnya. Dan yang ketiga ada korelasi timbal balik. Nah, korelasi timbal balik ini adalah korelasi antar dua variabel yang antar keduanya saling mempengaruhi. Jadi saling antara variabel A dan B-nya itu saling mempengaruhi. Kalau yang asimetris kan yang satunya bersifat mempengaruhi ke variabel yang lain. Kalau yang korelasi timbal balik itu saling mempengaruhi. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai variabel. Selanjutnya ada eh, penganalisisan dari jurnal yang sudah kami analisis tentang variabelnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya variabel yang ada di jurnal yang berjudul Pengaruh Biaya Pendidikan dan Kinerja Guru Terhadap Pencapaian Siswa yang dianalisis deskriptif pada SMA Negeri di Kabupaten Purwakarta. Adapun gitu ya, dalam jurnal ini terdapat 3 variabel yang diteliti. Yang pertama itu variabel biaya pendidikan. Nah, variabel biaya pendidikan ini termasuk variabel independen atau variabel bebas. Apa gitu ya? Karena merupakan variabel yang mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan seperti biaya pendaftaran, biaya pembelian buku, biaya seragam, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, variabel ini itu diukur dalam nilai rupiah dan diperoleh dari rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, yang kedua itu variabel kinerja guru. Nah, variabel kinerja guru ini juga termasuk variabel independen atau variabel bebas. Nah, variabel ini merupakan variabel yang mengukur penilaian terhadap kinerja guru seperti penggunaan metode pembelajaran, interaksi dengan siswa, dan pengelolaan kelas. Nah, variabel ini diperoleh melalui penilaian supervisi dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu variabel prestasi siswa. Nah, variabel ini termasuk variabel terikat atau variabel dependen. Nah, mengapa gitu ya? Karena variabel ini merupakan yang mengukur tingkat prestasi belajar siswa seperti nilai ujian dan hasil tugas. Nah, variabel ini juga diperoleh dari hasil ujian nasional. Adapun gitu, variabel-variabel ini dalam jurnal ini digunakan untuk menganalisis pengaruh biaya pendidikan dan kinerja guru terhadap kualitas pendidikan yang tercermin dalam prestasi belajar siswa. Untuk jurnal yang kedua itu yang berjudul The Impact of Human Resource Management Practices and Career Satisfaction on Employees Through Over-Intention. Nah, variabel di sini tuh, variabel dalam jurnal ini itu ada variabel independent variable. Independent variable itu compensation, performance, appraisal, promotion, dan training dan development. Terus ada juga mediating variable. Mediating variable itu career satisfaction. Terus yang terakhir itu dependent variable. Nah, dependent variable ini employees through turnover intention. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari materi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Ini ya? Ini.